Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Alhamdulillah pagi ini cerah banget secerah harapan kita, amin. Dan sekarang aku lagi jemur dulu untuk daun pisang, karena hari ini aku lagi dapat pesanan untuk lontong isi atau arem-arem. Kalau biasanya daunnya ini suka aku garang di atas kompor, kali ini kita jemur aja ya. Manfaatin matahari yang gratis untuk bikin layu daun ini. Nah, pagi ini juga suami aku lagi nguprek nih teman-teman. Lagi ngecat untuk pot ya. Jadi ini aku kemarin tuh beli bunga artificial, bukan bunga, tanaman artificial. Aku belinya di Mr. DIY. Aku beli di Mr. DIY dan ini tuh potnya dari bahan semen gitu. Terus suami aku tuh biasalah imajinasinya suka muncul, jadi bagian yang pinggir-pinggirnya dicat emas. Sekalian untuk kompor aku, kompor satu tungku aku ini juga mau di makeover. Jadi mau dibersihin terus mau dipilok. Jadi biar ya bisa kelihatan kayak baru lagi, walaupun itu kompor udah hampir 6 atau 7 tahunan gitu ya. Oke, kita tinggalin aja suamiku. Sekarang sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya di kolom komentar. Dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini. Lanjut, aku mau langsung aja untuk masak nasi dulu. Jadi aku bakal ngaron untuk pembuatan lontong isinya. Dan alhamdulillah untuk pesanan lontong hari ini ada di 50 bungkus. Jadi aku pakai berasnya total ada 1,5 liter. Nah, pakai berasnya ini teman-teman usahakan, kalau aku sih lebih seneng pakai beras yang agak perak ya. Nah, berasnya ini kita cuci bersih terlebih dahulu tanpa harus direndam. Kalau aku nggak direndam ya teman-teman, jadi udah langsung aja nanti kita masak. Oke, aku sekalian aja tadi berhubung udah pulang belanja. Ini aku mau bersihin dulu untuk serai dan juga lengkuas, karena tadi aku beli ini. Bahan-bahan ini adalah bumbu wajib untuk campuran aron nasinya nanti. Kalau aku biasanya pembuatan lontong isi itu tanpa menggunakan santan. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya, lontong aku tuh dibilangnya kayak lontong rempah ya teman-teman. Jadi nanti nggak bakal ketinggalan bumbu aromatik ketiga bahan ini, ada serai, lengkuas, dan juga daun salam. Yang pertama di sini kita wajib banget untuk ngerebus air. Dari 1,5 liter beras, untuk pemakaian air aku pakai 2 kali lipatnya, yaitu 3 liter air. Nah, tapi semisal kalau teman-teman berasnya itu pulen, pemakaian airnya dikurangin ya. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku pakai 3 bahan, yaitu lengkuas, daun salam, dan juga serai. Nah, untuk daun salamnya sendiri aku udah biasa banget pakai yang kering seperti ini. Karena menurut aku daun salam kering itu aromanya jauh lebih keluar. Untuk seasoningnya sendiri hanya pakai 2 sendok makan garam dan setengah sendok teh penyedap rasa beserta minyak sayur. Di sini aku pakai minyak sayur kurang lebih 3 sendok makan, dan fungsinya minyak sayur sendiri itu supaya nanti saat kita bungkus lontongnya tidak lengket. Lanjut, sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau hancur-hancurin dulu untuk oncomnya. Untuk lontong kali ini isiannya oncom, ini adalah salah satu best sellernya jualan aku dari tahun 2019. Alhamdulillah menu yang satu ini yang udah menuntun aku sampai sejauh ini, Masya Allah. Pokoknya teman-teman yang lagi bingung kepengen jualan bisa dicoba resep lontong jualan aku ini. Semisal di tempat teman-teman gak ada oncom seperti ini, bisa diganti dengan sayuran kentang atau wortel ataupun ayam suwir. Lanjut, ini air udah mendidih, langsung aja kita masukin untuk berasnya. Usahakan wajib banget airnya harus mendidih terlebih dahulu. Kalau udah seperti ini bisa ditutup, nanti sesekali jangan lupa diaduk. Lanjut, aku mau prepare untuk bumbunya. Ini adalah bumbu oncom. Nah, nanti untuk komposisi lengkapnya bakal aku taruh di kolom deskripsi.
Untuk menghaluskannya sendiri di sini aku pakai chopper dan aku kasih tambahan air sedikit supaya mudah halus. Kalau teman-teman nggak ada chopper bisa di blender, bisa juga diulek manual aja. Dan sesekali jangan lupa sambil diaduk aronan berasnya. Khawatirnya kalau misalnya kita nggak diaduk nanti bawahnya itu dia jadi gosong. Kurang lebih cukup seperti ini aja, jangan sampai bener-bener kering ya. Kalau udah kayak gini langsung aja kita matiin kompor. Ditunggu sampai hangat-hangat kuku, baru nanti kita proses selanjutnya. Sekarang ini aku mau matengin untuk isian lontongnya. Kita tumis dulu bumbunya sampai dia benar-benar matang. Harus benar-benar matang ya supaya nanti tidak mudah basi. Untuk seasoningnya aku hanya pakai garam, gula pasir, dan juga totole atau kaldu jamur. Bisa diganti juga dengan penyedap rasa ataupun micin. Nah, kalau bumbunya dirasa udah benar-benar matang, ini langsung aja untuk oncomnya kita masukin. Dan tips dari aku saat oncom udah dimasukin dan diaduk seperti ini, kompornya dikecilin ya teman-teman. Karena kalau lupa ngecilin biasanya ini suka gosong kayak aku. Nah, ini lanjut aku kasih irisan daun bawang seledri. Untuk perbandingan daun bawang seledri, aku lebih banyak daun seledrinya supaya nanti hasilnya lebih wangi. Nah, ini udah mateng ya. Udah benar-benar matang, udah kecampur rata, langsung dipindahin aja ke dalam piring. Dan aku mau kasih tips semisal teman-teman masak gosong kayak aku gini, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kalau udah seperti ini langsung aja kita kasih air dan kita rebus. Untuk ngerebusnya sendiri ini aku biasanya suka aku tambahin sama sabun cuci piring sedikit. Ini kita masak aja sampai dia benar-benar mendidih. Nanti ini bakalan keangkat sendiri ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir penggorengan atau langsengnya atau dandangnya itu gosong. Oke, kurang lebih tips dari aku seperti itu untuk mensiasati wajan yang gosong ya. Lanjut itu kita biarin dulu aja sampai dia dingin baru nanti kita cuci. Nah, kita balik lagi ke arona nasinya. Ini sekarang udah hangat-hangat kuku. Kurang lebih aku biarin selama 1 jam dan dia sekarang lebih padat ya kayak gini. Nah, yang pertama biasanya aku lakuin adalah aku buangin dulu untuk bumbu aromatiknya yaitu daun salam, serai, dan juga lengkuas. Itu kita pisahin dulu ya teman-teman supaya nanti pas kita ngebungkus lontongnya itu nggak mengganggu. Jadi usahakan nasinya itu benar-benar bersih, udah bersih ya dari semua rempah-rempah yang kita pakai. Oke lanjut, ini aku mau langsung aja aku tumbuk untuk nasi aronnya. Fungsinya ditumbuk sendiri itu supaya kita mendapatkan tekstur yang kenyal dari lontong atau aram-aram yang kita buat. Tapi semisal teman-teman males untuk numbuk seperti ini, teman-teman untuk kadar airnya tinggal ditambahin aja ya. Untuk cara pembuatan lontong sendiri itu resepnya banyak ya teman-teman dan teknik masaknya juga berbeda-beda. Tinggal teman-teman cocoknya pakai teknik yang mana nih, cara yang mana tinggal disesuaikan aja. Semisal teman-teman nggak mau ribet seperti ini ya bisa dengan opsi yang tadi aku udah bilang. Ada juga untuk pembuatan lontong itu biasa menggunakan santan. Ada yang pakai, ada yang tidak. Itu semua sesuai selera masing-masing aja. Kalau pakai santan identik dia rasanya jauh lebih gurih. Tapi kalau lontong yang aku buat dia juga gurih tapi gurihnya dari rempah-rempah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk nasi yang udah aku tumbuk ya teman-teman. Dan sekarang mau aku satuin aja ke wadah yang lebih besar supaya lebih hemat tempat ya. Oke, karena ini belum langsung aku bungkus ya, aku masih nunggu daunnya. Daunnya belum layu teman-teman karena tadi mendadak langsung mendung. Jadi biasanya aku itu langsung cuci piring. Kenapa? Aku tuh lebih sering setiap selesai masak langsung buru-buru aku cuci seperti ini. Karena kalau dinanti-nanti yang ada aku capek sendiri dan juga kadang kalau udah ngeliat cucian piring yang numpuk itu suka emosi sendiri. Jadi biasanya aku seperti ini teman-teman, biar nggak makan waktu banyak dan juga ya nggak bikin sakit mata ngeliat cucian piring.
Barangkali di sini ada teman-teman yang bakulan arem-arem atau bakulan lontong kayak aku. Biasanya bikin lontong caranya seperti apa? Boleh yuk saling sharing di kolom komentar. Teman-teman boleh cerita pengalaman jualan juga. Teman-teman biasanya jualan apa kesehariannya, atau barangkali teman-teman ada yang sekarang jualan setelah nontonin video-video aku. Karena banyak juga teman-teman yang DM di Instagram katanya, Mbak Nia makasih banyak ya, berkat resepnya sekarang aku jadi ikut jualan. Seperti itu aja aku udah seneng banget ngedengernya, atau baca DM-annya kayak gitu aku udah seneng banget. Seenggaknya setiap video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya, amin. Setidaknya kalau emang aku nggak bisa bantu dengan biaya atau dengan tenaga, ya sebisa mungkin aku bisa membantu dengan ilmu yang aku bisa ini aku share ke teman-teman semua. Dan semoga teman-teman juga bisa welcome dengan setiap video yang aku share ini. Oke, ini dia penampakan dari penggorengan yang tadi gosong, bisa dilihat sendiri. Ini mudah banget untuk dicucinya. Biasanya kalau aku lebih sering dikasih sabun cuci piring plus ini tuh kayak amplas halus ya, tapi biasa aku sebutnya kamaron. Ini tuh bener-bener bisa ngangkat semua yang gosong-gosong. Kalau semisal teman-teman nggak punya seperti ini, kamaron ini, bisa pakai kawat yang khusus cuci piring. Ini tuh harganya murah banget, per lembar itu kalau nggak salah hanya 3.000, tapi itu pun aku potong belah jadi 3 gitu ya teman-teman, karena emang dia lebar. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, ini bersih banget kecuali pantat penggorengannya. Kalau pantat penggorengannya juga ini udah susah banget teman-teman. Aku udah coba berbagai macam cara, berbagai macam cairan pembersih, tapi emang susah. Mau nggak mau kayaknya harus dikerik gitu ya. Tapi tenang aja ya teman-teman, ini bagian yang untuk masaknya insya Allah selalu bersih. Sambil nunggu aku selesai nyuci piring, di sini aku mengucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah selalu support channel YouTube aku, yang selalu nontonin di setiap video-video aku. Terima kasih banyak. Pokoknya tanpa kalian, tanpa doa-doa kalian, aku belum bisa sampai sejauh ini ya. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel YouTube aku ucapin salam kenal. Jangan lupa bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini sekarang saatnya kita angkat daun pisang ya, jemuran daun pisang. Nah ini udah hampir agak layu gitu, tapi ada sebagian yang belum, yang di bagian aku tumpuk bawah itu emang dia belum layu ya teman-teman. Jadi di sini aku ngangkatnya nggak semuanya, jadi ada beberapa yang masih harus aku jemur lagi. Untuk harga daun pisang sendiri di tempat aku sekarang harganya udah mulai naik. Biasanya satu pak itu harganya 9.000 ya teman-teman. Sekarang udah ada yang jualnya 10 atau 11 ribuan gitu. Dan ya ginilah ya, kalau beli daun pisang kadang luarnya bagus, dalamnya itu sobek-sobek teman-teman. Dan untuk daun pisangnya sendiri kalau di tempat aku tuh nggak bisa milih, jadi emang ya udah diikat satu gitu teman-teman. Susah juga ya untuk milih gitu. Dan kemarin juga ada teman-teman yang tanya, Mbak Nia kalau untuk bungkus lontong itu pakai daunnya daun pisang apa? Nah kalau untuk itu aku nggak pernah tahu ya teman-teman. Karena kan aku belinya di warung sayur gitu ya teman-teman. Jadi seadanya yang dijual di sana ya udah aku beli. Dan aku nggak pernah mempertanyakan ini daun pisang apa. Jadi ya udah seadanya ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman mungkin tinggalnya di tempat-tempat kampung atau di dekat kebun-kebun pisang gitu, mungkin bisa kita memilah-milah ya, pakai daun pisang apa, pisang kepok atau pisang apa bisa. Tapi kalau kayak aku tuh nggak bisa teman-teman, susah ya. Oke, ini aku udah selesai untuk bersihin daunnya, udah aku sobek-sobek juga. Kurang lebih itu kita nyobeknya itu 2 jengkal ya. Kalau untuk lontong teman-teman jangan pelit-pelit untuk motongin daunnya, karena kalau misalnya kita kasihnya sedikit nanti dia mudah sobek. Oke, untuk bungkus-bungkusnya ini aku seperti biasa, aku sambil duduk di bawah ya. Karena kalau sambil berdiri lumayan teman-teman, capek juga nanti betisnya, kakinya. Jadi
ya udah aku nyantai di bawah bungkusnya seperti ini. Dan biasanya ini kalau aku bungkus mempercepat waktu aku selalu pakai kantong kresek gini. Jadi aku nggak pakai sarung tangan karena kalau menurut aku pakai sarung tangan itu ribet, nanti malah nempel-nempel. Jadi alternatif aku selalu pakai kantong kresek seperti ini aja. Nah, ini udah pasti teman-teman lihat ya, cara pembungkus lontong ya seperti itu aja. Aku bungkusnya biasa aja ya teman-teman, nggak disemat lidih dan juga nggak dikasih staples. Jadi tinggal digulung-gulung lalu kita tekuk bagian atas dan bawahnya aja. Nah, untuk cara bungkus lontong sendiri juga ada berbagai macam cara. Ada yang dipipihkan terlebih dahulu di atas daun seperti aku ini. Ada juga yang dikepal-kepal dulu di tangan baru dibungkus, itu juga ada ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan keahlian dan selera masing-masing aja. Kalau menurut aku seperti ini tuh udah paling simple di antara yang lain karena kita nggak harus ngepel-ngepel dulu. Cuma ya kembali lagi ya, tinggal disesuaikan aja teman-teman nyamannya seperti apa. Kurang lebih kalau aku cara bungkusnya seperti ini, tinggal digulung-gulung aja. Langsung bagian atasnya kita tekuk gini ya teman-teman, atas bawah ditekuk sambil dipadatkan. Nah, untuk ukurannya sendiri lontong aku itu terbilang ukuran besar ya, atau jumbo, karena harga jualnya Rp2.000. Kalau harganya 1.000 mungkin kecil-kecil ya teman-teman, tapi berhubung aku jualnya di harga 2.000, jadi aku ini ukurannya besar-besar. Dan ini aku mau kasih tahu tips buat teman-teman semisal nemuin daunnya itu pendek. Teman-teman gak usah khawatir, caranya itu tinggal kita double aja. Tapi bagian ujung daun dan bagian atas daun atau tulangan daun itu harus seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai atas daun ketemu atas daun, ujung daun ketemu ujung daun tuh jangan. Kenapa harus atas dan ujung daun ketemu? Karena supaya pas kita gulung seperti ini, kita bungkusnya itu dia tidak kaku ya teman-teman. Jadi kan dia gampang gini. Kalau ketemunya atas daun sama atas daun, nanti dia pas ditekuk dia itu kaku, khawatirnya mudah sobek. Oke, alhamdulillah ini video dipercepat aja. Kalau nggak dipercepat ini lama kelarnya ya teman-teman. Alhamdulillah ya, dari 1,5 liter ini aku bisa menghasilkan lontong 56 bungkus dengan ukuran yang besar-besar gini ya. Kalau teman-teman ukurannya kecil mungkin bisa dapat sampai 80-an. Lanjut, sekarang saatnya kita kukus. Kalau aku biasanya ngukus kurang lebih 50 sampai 60 menit. Nah, ini setelah 60 menit langsung aja kita bakal keluarin lontongnya yang udah matang ini dari langseng dan kita pindahin ke wadah yang lebih besar. Jadi biasanya lontong itu lebih bagus diberdiriin seperti ini supaya nanti kadar airnya turun dan dia juga padatnya lebih cepat. Oke, ini udah turun semua ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini sekarang mau langsung aku antar aja. Sebelum aku antar ini aku mau kasih lihat dulu untuk tekstur dari lontong aku. Ini super empuk banget tapi kenyal, dan yang pastinya ini wangi rempah ya teman-teman. Nah, berhubung ini dia masih hangat ya, belum benar-benar dingin, jadi belum betul-betul kenyal. Nanti dia bakal lebih kenyal, lebih padat kalau udah dingin. Kurang lebih hasil akhir dari lontong aku seperti ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang udah nontonin video aku, semoga bermanfaat, dan aku akhiri dulu ya video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!